Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pak Kholis ya dalam pembelajaran daring. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semangat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat belajar ya. Bagaimana keadaan kalian? Pak Guru harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan ayah bunda yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum nanti kita belajar, Pak Guru ingatkan, karena ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, supaya diri kita, keluarga kita, dan orang lain terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali pelajaran ini dengan baca basmalah, agar nanti apa yang akan kita pelajari mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai, tolong disiapkan dulu buku tulis dan pulpen, agar nanti kalian catat hal-hal yang penting yang akan Bapak sampaikan. Baik, untuk pelajaran mapel fikih kelas 5 semester 1, bab yang akan kita pelajari yaitu tentang bersuci dari haid. Nah, apakah kalian sudah ada yang menginjak usia balik? Keluarnya darah haid bagi perempuan yang pertama kali menandakan telah memasuki usia balik. Masa di mana telah diwajibkan semua kewajiban agama kepadanya seperti sholat, puasa, dan kewajiban yang lainnya. Darah haid akan keluar secara rutin setiap bulan. Apabila darah haid telah berhenti atau bersih, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Pengertian haid. Apa sih haid itu? Menurut bahasa, haid artinya mengalir. Sedangkan menurut istilah atau secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan sehat bukan karena melahirkan pada waktu-waktu tertentu. Pada umumnya, seorang perempuan mengalami haid pada usia 9 tahun. Jadi, jika di antara kalian sudah usia 9 tahun kok keluar darah, itu berarti sudah mengalami haid. Perempuan yang sudah mengalami haid, tandanya perempuan itu sudah balik dan dianggap mukallaf. Apa mukallaf itu? Mukallaf artinya sudah wajib menjalankan rukun Islam.
Tadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Di depan sudah saya Pak Guru terangkan, ada sholat, ada puasa, atau kewajiban yang lainnya. Untuk batas waktu haid, sekarang kita bahas batas waktu haid. Tapi sebelumnya kita bahas dulu usia. Usia perempuan yang pertama kali adalah usia 9 tahun. Kemudian sampai usia 60 tahun. Jadi haid ini dialami dari usia 9 tahun sampai usia 60 tahun. Nah, jika setelah 60 tahun kok darah berhenti, itu namanya menopause. Jadi menopause adalah masa berhentinya haid. Sekarang batas waktu haid. Haid itu minimal keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian batas maksimalnya 15 hari. Jadi minimalnya sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Terus pada umumnya itu dialami 6-7 hari atau 1 minggu. Selanjutnya ke warna darah haid. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada 4 warna. Yang pertama warnanya hitam, yang kedua warnanya merah, yang ketiga warna kuning, yang keempat warna keruh. Jadi kalau pertama kali sudah keluar, nanti hitam berubah menjadi merah, terus kuning, terus keruh, terus berhenti. Itu berarti kalau sudah berhenti sudah suci, berarti sudah harus melakukan mandi wajib. Lalu bagaimana jika perempuan mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari? Bagaimana jika perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari? Nah, sebelum kita bahas itu, kita pahami dulu darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang kedua, darah istihadah atau yang disebut dengan darah penyakit. Jadi, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah setelah batas maksimal atau 15 hari, itu namanya disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Seumpama ada perempuan setelah batas maksimal di hari 16, 17, 18, 19, 20 kok masih keluar, itu berarti namanya bukan darah haid, melainkan darah penyakit atau darah istihadah. Selanjutnya, untuk ciri dan tanda darah haid itu apa saja? Yang pertama, darah kotor yang harus dikeluarkan. Yang kedua, keluar dari rahim perempuan yang sehat. Yang ketiga, bersiklus bulanan, jadi setiap bulan harus keluar sekali. Yang keempat, bukan darah penyakit atau disebut dengan darah istihadah. Yang kelima, bukan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Sekian dari Pak Kholis. Semoga bahan ajar ini bermanfaat. Jangan lupa nanti setelah kalian catat hal-hal yang penting yang sudah disampaikan, kemudian dipelajari dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.